336, Arti sebuah keluarga. Azalea tertegun membaca pesan dari Erlina. Di satu sisi, dia senang wanita itu membantunya. Tapi di sisi lain, Azalea sedih karena janji yang telah dibuatnya pada Erlina. Seminggu lalu, demi membuat orang tuanya dan Rhea bisa berkomunikasi, Azalea menyanggupi permintaan Erlina untuk membantu menangkap Pramono dan setuju untuk pergi jauh dari kehidupan Rhea setelah melihat Rhea dan orang tuanya bersama. Keputusan yang sungguh berat, tapi tidak ada yang bisa Azalea lakukan. Kekuasaan Erlina terlalu besar untuk dilawan, dia sadar Erlina mampu berbuat apapun jika sudah memutuskan untuk menjauhkan Rhea dari orang tuanya. Bella, bagaimana? Kapan kita akan masuk? Azalea tersentak saat tangan Nena menyentuh bahunya. Dia menoleh, nampak wajah ibunya yang terlihat tidak sabar ingin segera bertemu Rhea. Sekarang Nyonya, ayo bersiap, jawab Azalea. Dia membantu Nena memakai rambut palsu dan kacamata hitam untuk menyamarkan wajahnya. Kemudian, memakai rambut palsu dan kacamata miliknya sendiri. Bella, aku titipkan istriku padamu. Berhati-hatilah, jangan sampai ketahuan, pesan Rendra yang duduk di belakang kemudi. Dia menoleh ke belakang, nampak wajahnya tegang karena cemas. Azalea tersenyum menenangkan. Saya akan menjaga Nyonya dengan baik, Tuan. Terima kasih, ujar Rendra. Setelah penyamaran mereka sempurna, Azalea dan Nena keluar dari mobil. Sebelum itu, Azalea lebih dulu membalas pesan Erlina. Terima kasih, saya akan pergi setelah Rhea dan orang tua saya benar-benar bersama. Azalea dan Nena berjalan masuk ke dalam butik. Nurman yang sudah tahu kedatangan mereka, membiarkan mereka masuk melalui pintu samping. Dia mengalihkan penjagaan dari anak buahnya sendiri, lalu membuntuti mereka masuk ke dalam butik. Nyonya, tolong jangan terlalu lama. Saya khawatir Tuan Raditya akan curiga, pesan Nurman saat Azalea dan Nena akan berbelok menuju kamar mandi. Kami mengerti, terima kasih, sahut Nena. Dia dan Azalea pun pergi memasuki toilet wanita. Sedang Nurman bergegas pergi ke ruang fitting. Di ruang fitting, Rhea yang melihat kehadiran Nurman segera pamit pergi kepada Nita dan Mirna. Aku ke toilet sebentar, ujar Rhea seraya berdiri. Kami antar, tawar Nita. Rhea menggeleng. Tidak perlu, aku hanya sebentar. Kalian di sini saja, kasihan Nina tidak ada yang menemani. Nita dan Mirna terlihat ragu. Namun, Rhea segera meyakinkan. Ada Nurman bersamaku, dia akan mengawalku dan berjaga di depan toilet, tunjuk Rhea pada Nurman. Nita dan Mirna terdiam sejenak, lalu mengangguk. Baiklah, kami menunggu di sini, tutur Nita. Tanpa menunggu lagi, Rhea pergi menuju toilet wanita. Dia melangkah lebar dengan perasaan tidak sabar. Air matanya hampir luruh mengingat dirinya yang akan bertemu dengan ibunya. Mamah, panggil Rhea begitu masuk ke dalam toilet wanita. Nampak, dua wanita yang tidak Rhea kenal. Sedetik kemudian, senyum Rhea mengembang saat sadar kedua wanita itu adalah ibunya dan Bella. Rhea. Nena bergegas memeluk putrinya, lalu mengecupi wajahnya. Dia menyentuh wajah Rhea seraya menatapnya dengan lekat, mengobati rasa rindu yang selama dipendamnya. Mamah, isak Rhea seraya menangis. Maafkan Aditya, dia. Tidak perlu minta maaf, nak. Mamah paham. Nena memeluk kembali putrinya, seraya menepuk punggungnya. Rhea menangis kencang seperti anak kecil. Rhea rindu mamah. Mama juga merindukan kamu, sayang. Azalea menatap haru ibu dan adiknya. Air matanya mengalir. Sebelumnya, Azalea tidak pernah mau melihat ibunya dan Rhea bersama. Dia tidak suka melihat kedekatan mereka. Tapi kali ini, Azalea senang melihat Nena dan Rhea bertemu. Hatinya bahagia melihat Nena dan Rhea yang saling melepas rindu. Jangan menyalahkan diri sendiri. Mengertilah, Aditya masih membutuhkan waktu untuk bisa menerima kami. Tidak perlu sedih, kamu harus selalu mendukung suamimu agar dia segera sembuh. Nena melepaskan pelukannya, lalu mengusap air mata di wajah Rhea. Sebelumnya, saat Rhea menelpon, Rhea sudah menjelaskan kepada Nena dan Rendra tentang keadaan Aditya yang masih mengalami disorientasi akibat amnesia yang dialaminya. Nena dan Rendra tidak mempermasalahkannya. Mereka justru merasa bersalah dan kasihan kepada Rhea yang pastinya bersedih dengan keadaan suaminya. Terima kasih, Mah. Terima kasih sudah mengerti Rhea dan Aditya, ujar Rhea terisak. Tidak perlu berterima kasih, nak. Sudah kewajiban kami memahami keadaanmu. Nena terisak, walau kami harus menahan rindu untuk bisa bertemu denganmu. Tangis Rhea kembali pecah. Dia memeluk ibunya dengan erat. Sudah, jangan menangis, nanti Aditya curiga. Nena berkata seraya ikut menangis. Tidak dapat membendung rasa haru dan rindu pada putrinya. Di ruang fitting, Raditya tidak tenang meninggalkan istrinya bersama kedua sahabatnya. Dia ingin menengoknya, tapi Franz belum selesai memakai pakaiannya. Bagaimana? Apa aku tampan? Franz tersenyum lebar seraya merentangkan tangan.
memamerkan tubuh rampingnya yang terbalut tuxedo putih. Raditya terkekeh, kepalanya mengangguk, penampilanmu sempurna. Senyum sumringah muncul di wajah Franz. Jarang-jarang Raditya memujinya, dan kalau dia berkata sempurna, artinya penampilan Franz memang sempurna. Raditya sangat pandai melakukan penilaian. Tuan, pengantin wanita Anda sudah siap, ujar pemilik butik. Franz menoleh. Dia tertegun melihat tubuh ramping Nina yang dibalut gaun putih dengan bagian belakang gaun yang menjuntai lebih panjang dari bagian depannya. Cantik, gumam Franz. Raditya terkekeh. Dia menepuk bahu sepupunya. Temani pengantinmu, aku ingin melihat Rhea sebentar. Franz mengangguk, matanya tidak beralih dari Nina. Melihat Raditya pergi, Nina buru-buru menghampiri Franz. Pak Franz, kenapa Anda membiarkan Pak Radit pergi? Tanyanya dengan nada cemas. Wajahnya nampak tegang. Takut Rhea dan ibunya ketahuan. Franz tersenyum. Dia memberi kita kesempatan untuk berdua. Biarkan saja. Nina melotot. Dia menggigit bibir, lalu menatap Franz dengan ragu. Pak, sebenarnya. Di toilet, Norman yang mendapat pesan dari Franz segera mengetuk pintu. Nyonya, Anda harus segera kembali. Rhea dan Nena kembali berpelukan. Sadar jika mereka harus segera berpisah. Sampaikan salam Rhea pada Papa. Rhea akan menelpon kalian, tutur Rhea. Iya, nak, Mama akan sampaikan. Nena melerai pelukannya. Kemudian, mengecupi wajah putrinya dengan sayang. Jaga baik-baik kesehatanmu dan calon cucu Mama. Rhea mengangguk. Pasti. Mama tenang saja. Tatapan Rhea tertuju pada Bella. Dia tersenyum hangat. Rhea melangkah memeluk Bella. Aku juga merindukanmu, tolong jaga Mama dan Papa dengan baik. Tubuh Azalea menegang. Tidak menyangka Rhea akan memeluknya. Air matanya mengalir. Hatinya menghangat mendapat pelukan dari adiknya. Aku pasti akan menjaga mereka. Kamu tidak perlu khawatir, jawab Azalea terisak. Tangan Azalea gemetar, bergerak pelan membalas pelukan adiknya. Sejenak, dia mengeratkan pelukannya sebelum membiarkan Rhea lepas darinya. Rhea menatap wajah Bella. Aku harap bisa bermain seharian denganmu seperti dulu. Kamu masih mempunyai satu janji padaku. Tentu, kita akan pergi setelah kedua bayimu lahir. Azalea tersenyum tipis, ragu dengan kata-katanya sendiri. Rhea kembali melirik ibunya, lalu mencium tangannya. Rhea pergi. Nena dan Azalea berdiri di tempat melihat kepergian Rhea. Begitu Rhea menghilang di balik pintu, Nena berbalik memeluk Azalea. Terima kasih, Bella. Kamu sudah mempertemukan aku dengan putriku. Terima kasih. Azalea menggigit bibir, menahan rasa haru dalam hatinya. Bukan hanya Rhea, tapi ibunya pun memeluknya. Azalea bahagia mendapat pelukan dari mereka. Kenapa setelah kehilangan segalanya, aku baru sadar arti sebuah ikatan persaudaraan? Seorang adik ada untuk disayangi, bukan untuk dimusuhi. Aku sudah menjadi kakak yang buruk. Maafkan aku, Rhea. 337, rahasia yang diberitahukan. Apa kamu gila? Kamu bosan hidup? Franz menatap berang calon istrinya. Bisa-bisanya kamu berbuat bodoh? Kamu mau pernikahan kita batal gara-gara ulah tololmu? Nina menunduk takut. Dia meremas-remas tangannya seraya menggigit bibirnya. Nina tahu, Franz akan marah jika tahu perbuatannya yang sudah membantu Rhea. Tapi, Nina tidak menyangka ternyata bukan hanya marah, namun Franz juga terlihat ketakutan. Kamu tidak mengenal Raditya, dia tidak akan memaafkan di siapapun yang membodohinya. Dia tidak akan memandangmu sebagai calon istriku atau ibu dari anakku. Jika sudah marah, dia bisa menghancurkan segalanya. Termasuk pernikahan kita, ujar Franz suaranya sedikit melemah melihat Nina yang ketakutan. Maafkan saya Pak, saya hanya... Sudahlah, pastikan hal ini tidak terulang, potong Franz. Tidak tega melihat wajah Nina yang tegang seolah akan menangis. Franz mengembuskan napas kasar. Asal kamu tahu, emosi Radit sedang tidak stabil. Dia bisa berubah sikap dengan cepat. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalam kepalanya. Dia masih bingung dan hanya mempercayai pemikirannya sendiri. Akan sangat berbahaya jika dia sampai salah mengambil kesimpulan terhadap hal yang dialaminya. Bukan hanya kamu dan aku yang akan terkena imbasnya, tapi Rhea juga. Nina mengangguk paham. Maaf Pak, saya berjanji akan lebih berhati-hati lagi. Bagus, aku pegang kata-katamu, sahut Franz. Kemudian, memanggil pemilik butik dan para karyawan yang sebelumnya dia usir keluar karena ingin meluapkan rasa kesalnya pada Nina. Lakukan dengan cepat, jangan sampai ada kesalahan, aku tidak segan menghancurkan butik milikmu kalau sampai ada cacat dengan pernikahanku, ancam Franz. Baik Tuan, jawab pemilik butik dengan wajah tegang. Takut pada ancaman Franz. Di sisi lain, Raditya yang tahu istrinya pergi ke toilet segera pergi menyusulnya. Dia melangkah dengan terburu-buru, khawatir dengan Rhea yang katanya sudah hampir 30 menit pergi ke sana.
Bertepatan dengan itu, Rhea dan Nurman pun sedang berjalan menuju ruang fitting. Rhea mengatur pernapasannya untuk menghilangkan isakannya yang masih tersisa. Nyonya, silahkan pakai ini. Rhea menatap sapu tangan di tangan Nurman. Usap kering wajah Anda, jangan sampai Tuan Muda curiga, tutur Nurman. Terima kasih. Rhea mengambil sapu tangan milik Nurman, lalu mengusap sisa air mata di wajahnya. Kemudian, mengembalikannya pada Nurman. Pak Nurman, terima kasih sudah membantu saya dan Mamah, tutur Rhea dengan senyum tipis yang mengembang. Nurman membungkuk, saya hanya menjalankan perintah dari Nyonya Erlina. Rhea kembali tersenyum, bersyukur mempunyai nenek mertua sebaik Erlina. Tubuh Rhea menegang melihat Raditya yang berjalan ke arahnya. Kamu baik-baik saja? Tanya Raditya seraya menilik keadaan istrinya. Rhea tersenyum kaku. Aku baik-baik saja. Kenapa kesini? Bukankah kamu harus menemani Franz? Dia sudah besar, tidak perlu terus ditemani. Kamu lebih membutuhkan aku, ujar Raditya. Rhea tergelak. Aku juga sudah besar, tidak perlu terus ditemani. Tapi kamu membawa 2 bayi kecil di perutmu. Karena itu, kamu tidak boleh jauh-jauh dariku. Timpal Raditya tidak mau kalah. Rhea tertawa. Dia menggandeng tangan suaminya. Ayo kita kembali, jangan sampai Franz merajuk karena terlalu lama kamu tinggalkan. Raditya tergelak. Rhea mulai paham dengan sifat sepupu iparnya yang akhir-akhir ini sering merajuk. Raditya merangkul bahu istrinya, dia mengecup kepala Rhea. Alisnya bertaut saat mengendus aroma lain di tubuh istrinya. Kapan kamu memakai parfum? Pupil Rhea melebar. Tidak menyangka Raditya akan menyadari aroma lain di tubuhnya. Parfum, aku tidak memakai parfum. Aku tahu kamu tidak memakainya. Tapi, ada aroma parfum di tubuhmu, balas Raditya dengan sorot mata tajam. Rhea menautkan alis pura-pura berpikir. Ah, tadi saat di toilet, ada wanita yang memakai parfum di dekatku. Mungkin baunya menempel dari wanita itu. Raditya memicingkan mata, menatap manik hitam Rhea dengan lekat. Sekilas, dia melirik Nurman yang memasang ekspresi datar. Raditya menghembuskan napas kasar. Lain kali, kamu harus memberitahu jika akan pergi kemanapun. Aku akan mengantarmu. Rhea mengangguk. Baik. Rhea dan Raditya berjalan menuju ruang fitting. Sekilas, Rhea menatap keluar butik. Nampak, taksi yang Rendra kendarai berada di bagian paling pojok parkiran butik. Hati Rhea teremas saat melihat ayahnya yang keluar dari mobil, lalu melambaikan tangan padanya. Tanpa sadar, Rhea meremas kuat tangan suaminya, membuat Raditya mengalihkan pandangan padanya. Raditya mengernyit melihat air mata yang jatuh di wajah istrinya. Tapi, Rhea segera menghapusnya dengan cepat. Rahang Raditya mengeras begitu menyadari orang yang tengah memperhatikan dirinya dan Rhea dari luar butik. Ayo cepat, Franz sedang menunggu. Raditya merangkul bahu Rhea, lalu mengajaknya berjalan sedikit cepat. Acara fitting baju pengantin Nina dan Franz berkakhir dengan lancar. Tidak ada masalah dengan baju pengantin yang akan mereka kenakan esok. Franz, Nina, Nita dan Mirna pergi menggunakan mobil Nina untuk menemui Meilani dan Hana yang sedang mempersiapkan gedung. Sedang Raditya memutuskan pulang, karena khawatir Rhea kelelahan jika harus ikut mengecek gedung resepsi. Raditya dan Rhea pulang dengan mobil yang dikemudikan Nurman. Di belakang mobil mereka, nampak 3 buah mobil mengiringi. Rhea melirik suaminya. Entah hanya perasaan saja, Rhea merasa Raditya sedang mendiamkannya. Aditya, panggil Rhea. Sahut Raditya singkat, tanpa mengalihkan perhatiannya dari layar tablet yang dipegangnya. Rhea semakin yakin, suaminya sedang marah. Rhea menutup layar tablet dengan telapak tangannya. Dia meminta perhatian. Aku ingin mengatakan sesuatu. Raditya melirik istrinya, katakan saja. Maafkan aku, mungkin kamu akan marah. Rhea menjeda kata-katanya, memperhatikan Raditya yang menantikan kata-katanya. Hari ini, aku memiliki satu rahasia darimu. Maaf. Rahasia? Raditya menaikkan salah satu alisnya. Rhea mengangguk, tapi aku tidak bisa mengungkapkannya padamu. Lalu, kenapa kamu memberitahuku? Desis Raditya seraya mengeratkan giginya. Aku tidak bisa mengatakannya sekarang. Rhea memegang tangan suaminya. Lambat laun, kamu akan tahu apa yang aku rahasiakan. Saat kamu tahu, aku harap kamu tidak terlalu marah, karena aku sudah mengaku kalau aku memiliki rahasia. Raditya mengeratkan rahangnya, kesal sekaligus gemas dengan istrinya. Jadi, kamu akan tetap menyembunyikan rahasiamu dan berharap aku tidak marah saat tahu? Rhea mengangguk. Katakan saja sekarang, aku tidak akan marah jika kamu mengatakannya. Rhea menggeleng. Tidak bisa. Sebuah rahasia tidak akan menjadi rahasia kalau diberitahukan. Rhea menarik tubuh suaminya agar mendekat, lalu menyusupkan diri dalam dekapannya. Aditya, aku tidak ingin menyembunyikan apapun darimu. Tapi, ada hal yang sebaiknya tidak kamu ketahui sekarang.
Raditya menghembus napas kasar. Sikap Rea membuatnya bingung dan kesal dalam waktu bersamaan. Lalu, apa yang kamu inginkan sekarang? Memelukmu. Rea mempererat pelukannya. Tolong jangan marah. Aku sangat membutuhkanmu. Raditya tersentak saat merasakan tubuh istrinya bergetar. Kamu tidak perlu mengatakan rahasiamu. Tapi, jawab satu pertanyaanku dengan jujur, ujar Raditya seraya mengusap punggung istrinya. Rea mengangguk. Apa tadi di toilet kamu menemui seseorang? Rea diam, tidak menjawab. Tak lama, dia mengangguk pelan. Raditya mengembuskan kasar. Jangan menangis. Aku tidak akan marah. Raditya mengecup kepala istrinya. Simpan rahasiamu dariku serapat mungkin. Aku mungkin akan marah besar jika mengetahui itu. Sedikit banyak, Raditya bisa menebak apa yang Rea sembunyikan. Tapi, dia memilih pura-pura tidak tahu. Dia yakin, orang-orang terdekatnya terlibat untuk membantu Rea. Kali ini aku akan menutup mata, batin Raditya. Bersambung.